Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat baru 10 orang ya yang masuk ya. Kita tunggu sebentar lagi ya. Siap. Yang penting udah berusaha. Itu paling mati kasih. Nanti kita di 5.15 mulainya ya. Mudah-mudahan yang lain udah bisa masuk. Baik, Pak. Yo. Ya baik, berhubung sudah 5.15, kita mulai saja ya. Oke. Mohon videonya diaktifkan untuk yang lain.
Ya udah. Oke, baik. Mbak Adin Garcia, Mas Pardiono, Mas Fahmi, Mas Fahru Rohim. Coba menyalakan videonya. Oke. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Oke. Fahmi Adi Gunawan, Fahru Rohim. Videonya belum ada. Gelap, Pak, videonya. Hmm? Videonya gelap. Gelap. Nggak apa-apa. Pertemuan pertama. Saya juga mau Kelihatan, tahu. Pak. Nggak Mati kelihatan. lampu. Itu kuliah gelap-gelapan gini. Gelap, Pak. Oke. Fahmi Adi. Koneksi agak buruk. Kalau on kamera nanti putus-putus. Oke. Slow. Oke, nggak masalah. Kalau gitu, kita mulai aja ya. Ya, Pak. Siapa? Oke. Baik. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mahasiswa-mahasiswi TTS. Baru pada pulang kerja ya? Belum pulang, Mbak. Oh, di kantor aja gitu? Oke. Iya, Pak. Oke, baik. Saya perkenalan diri dulu ya, untuk kita pertama kali, nanti gantian. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Aziz Fakhrozi. Saya mengajar aplikasi komputer di sini. Nah, saya lulusan dari BINUS S1 Sistem Informasi, S2 juga di BINUS Sistem Informasi juga 2017. Mungkin saya akan berkenalan secara personal dulu ya, satu persatu karena ini pertemuan awal. Bisa dimulai dari screen saya yang paling atas. M. Soleh. Oke, boleh perkenalkan diri dulu. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya M. Soleh. Salam. Saya dari Pondok Aren, Pak. Untuk sementara itu saja, Pak. Pondok Terima Aren? kasih. Iya, Pak. Oke. Wah, gitu ya. Singkat sekali. Singkat, jelas, dan padat, Pak. Oke. Makasih. Oke. Terus ke Mas Agus. Agus MS. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Pak Muhammad Aziz. Saya Ya, Agus baik. MS, tinggal di Serpong Paradis, Pak. Di Pamulang situ. Dekat Serpong mana? kampus.
Serpong Paradis, Pak. Oh, Pamulang. Ya. Iya. Hah? Serpong Paradise, oke. Ya. MS-nya nih Muhammad Soleh juga ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Saya di update kedua Muhammad Soleh ini berarti ini. Ya. Di screen saya. Dengan Bapak jadi Oke. 3 ya, Pak. Ah? Dengan Bapak jadi 3. Ya. Oke, cukup, Pak. Terima kasih. Boleh, iya. Berarti rata-rata karena ini kelas sore udah bekerja semua ya? Oke, saya coba tandai dulu. Ya, next ke Nadia Fitriani. Wah, goyang terus itu kameranya. Oke. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitriani. Saya tinggal di Mm-mm. Mau Kabupaten. Pak. Udah gitu aja. Di mana? Mau Kabupaten Belum Tangerang. kedengeran loh. Di Mau, Pak. Oke. Iya. Koneksi nih kayaknya, koneksi. Oke. Nadia Fitriani. Saya lanjut ke Lisa Rahmawati. Iya, Pak. Oke. Halo, Assalamualaikum tinggal di mana? warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Rahmawati, saya tinggal di Pondok Jagung Timur, Pak. Pondok? Pondok Jagung Timur, dekat Abnormal. Oh, dekat sini lah. Ya. Oke. Lisa Rahmawati, terima kasih. Ini saling absen makanya. Salsa Dwi Agustiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Salsa Dwi Agustiana. Saya tinggal di Kampung Ciuni, Pagedangan. Oke. Iya. Di rumah ini ya? Ya. Lanjut ke Pardiono. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kayaknya orang jauh ini. Saya Pardiono, saya orang Sleman, Yogyakarta. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Makasih. Nanti kalau udah tatap muka pindah ke sini dong. Insya Allah, Pak. Nggak bang tahu. Ya. Oke. Makasih, Mas Pardiono. Terima kasih. Saya lanjut ke Adinda Lutfia Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Lutfia Balkis. Bisa dipanggil Lutfia, bisa dipanggil Balkis, bisa dipanggil Iqbal. Saya tinggal di Permata Pamulang. Permata. Jadi saya manggil yang mana nih? Banyak banget. Setara Bapak aja. Ya, Adi deh ya. Ya, jangan dong, Pak. Oke. Terima kasih, Dinda. Udah gitu aja. Ya, sama-sama. Oke. Belum makasih saya loh. Oke, lanjut. Ke Fahrul Rahim, bisa nggak nyala audionya? Bisa, Pak. Kenapa video koneksi? Gelap, Pak. Iya. Yang tadi yang susah itu siapa ya? Oke lah, nggak apa-apa. Baik. Padahal saya pengen tahu mukanya loh. Gelap, Pak. Tinggal nyalain lampu aja. Oke, lanjut. Gimana, Mas Fahrul Rahim? Saya tinggal di Gading Serpong. Belum kerja, masih 19 tahun. Tapi milih karyawan ya? Iya. Jaga-jaga kalau nanti dapat kerja. Iya, Pak. Ya udah, oke lah. Orang-orang sini juga. Oke. Makasih, Mas. Ya, Pak. Terima kasih. Lanjut ke Andrian Satria Karim. Iya.
Halo, Mas. Selamat, ya, iya Pak. Selamat sore Pak. Sore. Ya Pak. Nama saya Rian Pak. Nama saya Rian. Panggilannya Rian Pak. Nama Iya. lengkap Andrian Satria Karim. Saya Betul. rumahnya di Bekasi Pak. Oh, Bekasi mana? Bekasi jauh dari bumi. Bekasi Utara Pak. Bekasi Utara. Iya. Oke. Berarti nanti kalau misalnya udah tatap muka, gimana? Pindah ke sini? Lebih kan kuliahnya kan cuma Sabtu nih Pak ya ke kampusnya ya. Paling naik kereta Pak solusinya. Berangkat pagi. Untuk semester ini sih belum ada ya kalau untuk Sabtu. Nanti kita lihat ke depannya. Iya. Oke. Mas Rian, thank you. Ya, baik Pak. Sekarang saya ke Ahmad Ulin Nuha. Ya. Nggak ada suaranya. Padahal nggak mood loh. Belum. Pakai laptop atau HP? HP ya. Jadi saya baca dari gerakan mulut nih. Oke. Ya udah, coba diperbaiki dulu. Siapa tahu bisa. Coba mungkin dialnya dari apa gitu, settingan audionya. Ya, saya lanjut ke ini dulu ya. Muhammad Ridwan Wahyu Al-Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Wahyu Al-Yasin, asal Pakualam, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Terima kasih, Pak. Oh, oke. Pakualam. Ya. Saya Lengkong Karya. Sama-sama Serpong Utara ya. Iya, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Mas. Saya next ke Fahmi Adi Gunawan. Sudah oke belum? Bisa dinyalakan audionya? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terputus-putus ya sepertinya. Oke, nggak apa-apa lah. Mungkin next bisa lebih baik lagi koneksinya. Tapi kalau suara saya nggak putus-putus kan ya? Nggak kan? Ya, udah aman. Oke, nggak apa-apa. Thank you, Mas Fahmi. Sekarang kan Muhammad Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail, biasa dipanggil Ail. Asal Wajo, Sulawesi Selatan. Di mana tinggalnya? Asal Wajo, Sulawesi Selatan. Wow, oke. Orang jauh. Baik. Thank you. Semangat. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Tunggu, ada dua lagi. Ada dua yang belum. Di sini untuk ketua kelasnya apa sudah dibentuk? Udah dipilih? Kemarin-kemarin? Belum, Pak. Belum. Ya, kemarin itu keseluruhan. Coba, oh ya, mungkin kan ini di SI ya, coba silahkanlah dipilih satu, karena kan idealnya bisa jadi perwakilan untuk kalau ada info yang urgent gitu, bisa disebar ke teman-temannya. Untuk di SI masih ada 2 orang, ini yang 3 orang nih yang belum kelihatan.
Akram Ahmad Nuari itu sudah ada belum ya? Belum ada. Lalu Muhammad Dafa Ramadan. Belum ada juga. Belum ada. Laila Maharani juga belum ada. Oke lah, sementara yang ada dulu saja. Baik. Terima kasih atas perkenalan dirinya. Jadi setengahnya saya bisa kenal lebih dekat lah secara personal dengan tahu mukanya. Mukanya aja ya. Sebenarnya saya lebih suka perkuliahan yang tatap muka langsung sih, ketimbang yang online seperti ini, karena gimana ya, mau nggak mau pandemi, mudah-mudahan sih di semester 2 kita bisa kuliah di gedungnya ya. Oke, kalau untuk hari ini kita akan mempelajari aplikasi komputer. Tapi untuk pertemuan pertama, saya nggak akan ada banyak materi sebenarnya untuk kadar introduction sama overview materi perkuliahan kita tuh mau apa aja sih nanti gambarannya seperti itu. Oke. Nah, pertama saya mau jabarkan dulu komponen penilaiannya. Ini semua screen saya lihat ya. Nggak masalah ya. Kelihatan ya. Jadi kalau memang pada silent nggak apa-apa, nggak usah di disconnect audionya, nggak usah di mute. Oke, sampai di momen ini mungkin ada yang mau bertanya dulu soal personal ya. Silahkan, nggak apa-apa, terbuka. Oke, baik Mas. Kenapa? Bapak dipanggil Pak Muhammad, Pak Aziz, atau Pak Harzi? Pak Aziz saja. Pak Aziz. Pak Aziz tinggal di mana, Pak? Di Serpong Utara, Lengkong Karya. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Ayo, ada lagi, monggo, silahkan. Kita nggak usah kaku-kaku amat lah. Saya kaku, Pak. Apa? Saya kaku. Kaku? Kurang olahraga berarti. Ya, ya oke. Kita masuk ke ini ya. Komponen penilaian ya. Ini komponen penilaian yang nanti untuk nilai akhirnya bisa dilihat untuk kehadiran itu 15%, tugas, kuis, atau interaksi itu juga 15%. Kenapa interaksi? Karena tidak setiap minggu saya akan memberikan tugas atau kuis. Jadi di tengah-tengah perkuliahan mungkin saya akan bertanya juga, atau misalnya kalian akan memberikan masukan, pertanyaan, dan segala macamnya. Nah, interaksi itu biasanya akan saya nilai secara terpisah. Saya akan punya catatan sendiri, gitu. Jadi itu untuk masuk ke nilai tugas, kuis, atau interaksi. Jadi saya harap perkuliahan ini bisa berjalan dengan interaktif, ya, secara dua arah. Lalu berhubung kita komponennya 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, otomatis ada nilai praktikumnya di 15%. Lalu seperti biasa ada UTS dan UAS, UTS-nya 25% dan UAS-nya 30%. Nah, kurang lebih seperti itu komponen penilaiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada, biar saya lanjut lagi. Karena kita kebetulan cuma 2 sesi aja ya, cuma 2 sesi waktu untuk 2 SKS. Hari ini kita teori dulu,
besok kita praktikumnya. Penilaian praktikum gimana, Lalu Pak? saya lanjut ke penggunaan komputer. Jadi kalau jadi saya sangat sarankan untuk memakai komputer pribadi. Semua ada kan? PC, laptop, aman? Ada yang nggak punya? Kalau nggak punya boleh ngomong. Berarti ada semua ya. Yang ada yang PC nggak? Kalau laptop saya yakin sih semuanya. Tapi ada yang PC nggak? Gimana? Ada yang PC? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Jadi semuanya laptop ya. Pribadi ya. Sorry, kepencet. Nah, jadi memang saya harapkan bisa pakai komputer pribadi itu kan kepentingannya untuk praktikum nanti sama optimalisasi komputer secara langsung karena beberapa materi itu saya akan menekankan di optimalisasi komputer supaya kinerjanya itu bisa selalu baik gitu dalam melakukan pekerjaan apapun. Nah, karena saya singgung di sini memang banyak sekali orang yang masih pakai laptop tuh ya asal pakai aja, ya kan? Pernah nggak dilakukan maintenance? Pernah nggak dilakukan tweaking? Atau dilakukan pembersihan secara rutin? Pernah nggak? Jarang kan? Jarang, Pak. Nah, karena memang kebanyakan asal pakai aja. Kalau rusak, udah bingung sendiri. Nyari orang lain untuk benerinnya. Nah, di sini salah satu topik bahasanya nanti juga untuk optimalisasi komputer. Jadi ketika kita menemukan sesuatu yang mengganggu atau sesuatu yang tidak sesuai harapan, itu bisa kita minimalisir, bisa kita atasi. Pun jadi bisa membantu orang lain juga nantinya kalau komputer orang lain bermasalah. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk overview atau sebagai gambaran perkuliahan kita nantinya secara garis besar. Ini bukan per pertemuan ya, tapi ini nanti akan ada breakdown-nya lagi. Salah satu poin ini, di poin-poin ini akan di breakdown lagi untuk jadi beberapa pertemuan. Jadi, secara garis besar kita akan mempelajari tentang sistem operasi desktop. Tentunya banyak dong ya sistem operasi desktop, tapi mungkin sebagian besar pakainya Windows, Microsoft Windows. Betul? Ada yang pakai Linux kah? Jarang. Ada yang pakai Mac OS, Macintosh? Karena di sini nanti untuk praktikumnya mungkin kita akan memakai Microsoft Windows saja. Nggak ada yang pakai MacBook kan? Ada nggak yang pakai MacBook? Nggak ada, berarti Windows semua ya. Oke, bisa sejalan berarti. Nah, terus keperluan. Ya misalnya untuk keperluan kegunaan Office, ya sudah pasti untuk word processing-nya Microsoft Word, untuk spreadsheet-nya Excel, untuk presentasinya PowerPoint, seperti itulah ya, udah paham. Lalu untuk editing foto video, tapi kita bukan mempelajari tentang editing foto videonya ya, cuma kita sekedar mengetahui
oh kalau untuk editing foto video kami, oh untuk programming pakai ini, seperti itu aja. Kita nggak akan di aplikasi komputer ini nggak akan membahas sampai begitu dalamnya, cuma untuk gambaran di awal saja, secara general. Oke. Lalu dukungan hardware. Kenapa dukungan hardware ini penting? Karena begini, untuk menjalankan kebutuhan Office yang hanya sekedar word processing, Microsoft Word atau spreadsheet, itu kebutuhan komputasinya rendah. Jadi spesifikasi hardware komputer itu juga nggak butuh yang tinggi-tinggi amat. Nah, beda halnya kalau kita sudah itu kan mungkin seperti Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Premiere, seperti itu butuh dukungan hardware yang cukup tinggi karena dia akan makan resource yang lumayan tinggi. Jadi banyak kasus di mana orang tersebut, misalnya kalau kita ngomongin prosesor Intel ya, misalnya cuma pakai Celeron atau Pentium, nah itu kan kelas rendahnya ya, kelas rendahnya di Intel, tapi dia menggunakannya untuk foto video editing. Kebayang akan berapa lama proses rendering yang dibutuhkan, ya kan? Karena kecepatan komputernya rendah. Tapi begitu juga sebaliknya, yang mubazirnya. Kita punya kelas prosesor misalnya i7 atau i9, tapi ternyata kita gunainnya cuma untuk ngetik-ngetik doang. Nah, mubazir gitu. Jadi kesesuaian hardware disesuaikan juga dengan resource yang dibutuhkan untuk menjalankan software tersebut. Itu nanti akan kita bahas juga. Lalu ini tadi yang optimalisasi komputer, ya berhubung banyak sekali yang ya di luar sana ya, secara saya pernah ngajar juga dan memang mengaku banyak yang abai terhadap kesehatan komputernya, karena memang banyak yang biasanya cuma taunya pakai doang. Nah, tapi seharusnya disk clean up tahu ya, tahu dong disk clean up, pernah pakai? Dijawab saja guys. Nah Pak, pernah pakai Pak? Ya, pernah pakai. Nah itu secara berkala atau tidak? Tidak Pak. Nah, kalau udah ada warning aja kita pakai. Sejatinya itu perlu kita jalankan paling tidak 2 minggu sampai 1 bulan sekali, tergantung penggunaan komputer kita juga. Ada lagi, ini kita ngomong yang bawaan Windows ya, ada disk clean up sama defragment and optimize drive. Nah, itu apa pernah dengar juga? Iya, Pak. Nah, pernah pakai? Sering, Pak. Tahu fungsinya untuk apa? Ya, untuk merapihkan file-file, Pak. Betul, merapikan struktur data yang ada di dalam storage kita. Ya, itu juga sebenarnya harus dilakukan secara berkala, paling tidak sebulan sekali. Nah, biasanya memang jarang sekali yang melakukan itu, apalagi cewek-cewek ini. Cewek-cewek kan biasanya pakai doang bisanya nih. Nunggu berat, Pak, baru di defrag. Tapi tenang. Nunggu berat dulu. Saya kan 2015 sampai 2017 itu juga pernah ngajar di Universitas MH Tamrin, itu sebagai dosen aplikasi komputer dan sistem informasi manajemen. Nah, khusus di aplikasi komputer ini, saya jabarkan bagaimana untuk troubleshooting, switching, dan lain-lain. Alhamdulillah, meskipun nggak semuanya ya, tapi banyak yang akhirnya bisa untuk melakukan troubleshooting sendiri. Dan komputernya pun pas saya tanya, oke, jadi lebih cepat, Pak. Bagus, berarti udah benar. Seperti itu. Optimalnya, tapi kalau memang komputernya lemot sekali, ya susah sih, emang harus diganti.
Bentar. Tadi saya ada tulisan internet connection not stable, unstable. Tapi masih kedengaran nggak sekarang? Ya, masih, Pak. Masih, Pak. Tadi nggak putus-putus ya? Tidak. Sedikit, ada sedikit. Ada dikit. Putus-putus, Pak. Ya, mohon maaf ya. Kekurangannya belajar online itu begini. Apalagi yang masih pakai paket data, udah gitu hujan lagi di daerahnya. Habis sudah. Oke, next itu ada sistem operasi mobile. Itu juga nanti akan kita singgung sedikit. Sistem operasi mobile apa yang paling populer saat ini, coba? Android. Ya, betul, Android. Ada Android, ada iOS, ada apa ya? Windows Mobile udah redup, udah mati. Apalagi Symbian dulu. Ada yang ngerasain masih zaman Symbian nggak? Ini rata-rata kelahiran tahun berapa ya? Jangan-jangan udah tahu HP-nya udah Android semua nih. Java, Pak. Hah? Java. Java. Yang oh ya, bahkan itu sebelum Symbian loh. Iya, pernah pakai. Saya pakai pager, Pak. Ya. Pager, oke. Tahun berapa, Mas? Saya tua, Pak. Jangan-jangan pakai intercom juga di rumah nih. Iya, Pak. Masih pakai 0809, Pak. Telkomnet instan. Nah, itu. Ya, itu udah memori zaman dulu lah. Sekarang kan kita semua tuh udah dimudahkan ya saat ini. Koneksi udah kencang, terus smartphone ya. Sekarang HP kan sudah sangat pintar sekali dengan berbagai fiturnya. Lalu didukung apa lagi ya? Pokoknya udah sangat berkembang sekali lah dunia komputer dan gadget. Nah, nanti juga itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lalu, apa sih yang mau dicapai dalam pembelajaran ini? Ya jelas, saya ingin mahasiswa tuh bisa paham tentang sistem operasi. Untuk desktop tuh minimal sejarahnya lah, nanti akan saya paparkan sejarah-sejarahnya. Karena Windows kan tahu sendiri ya, sudah dari zaman dulu ya, Windows 1, 2, 3, 95, 98, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 10, sampai sekarang. Nah, nanti akan kita coba bahas satu persatu. Memang tidak dalam, tapi setidaknya tahu. Oke, azan ya. Ini di semua daerah sudah azan ya. Sementara pas azan, ini saya pause dulu sebentar ya. Coba begini. Kalau ini kan rencananya sampai, kalau saya sih inginnya, ini kita lanjut dulu saja. Putus-putus, Pak. Putus, Pak. Jadi, Pak, putus-putus. Mungkin nggak akan sampai 80. Jadi, kita perlu takutnya karena udah beda lagi. Jadi nanti ada berikutnya. Oke? Langsung ke sini ya. Langsung keluar. Lah, dosennya kalah. Bikin ketua kelas itu. Pak dosen, yuk, ketua kelasnya ini aja. Bang Soleh, ketua kelas, Bang. Jangan saya. Beda. Justru koneksi saya yang ambiar ini.
Iya Pak, bener. Iya Pak. Iya. Aduh, tadi kedengeran nggak? Berarti maksudnya kita lanjut aja dulu, tapi selesainya juga nggak jam 6.20 ya. Jadi mungkin setelah itu baru bisa sholat maghrib dan istirahat aja kalian sampai minggu mata kuliah berikutnya. Nggak apa-apa? Oke? Iya Pak. Ya, oke. Tadi ngomongin ketua kelas, udah ditunjuk? Pak Soleh, Pak. Jangan sibuk, yang lain aja. Bapak Soleh, Pak. Yang lain aja, yang lain. Semua Tuh juga ada Mas sibuk. Adrian, Sama. Satria Karim. Pak Ada Soleh aja, Pak. Mbak Lisa, ada Mbak Adinda. Enggak, jangan saya. Ada Mbak Lisa aja, Mbak Lisa. Mbak Salsa. Mbak Salsa. Jangan. Ada Mbak Pardiono, Mas Pardiono. Ojo leh, ojo. Ojo. Aku ngaduh leh. Oke, siap. Nggak ngerti ngomong apa. Coba ditentukan saja, jadi nanti saya info-infonya gampang lah. Jadi satu pintu gitu. Siapa? Jadi siapa dealnya? Ini ditunjuk malah ya, bukannya di voting ini. Mau di-voting nanti, Pak. Udah Pak Soleh. Siapa kandidatnya? Jangan saya. Adinda Setuju, ya. Pak. Pak Soleh, Pak. Saya tidak setuju. Setuju, Pak Soleh. Saya tidak setuju. Kan di vote pada setuju. Kabur lah. Salsa aja, salsa. Yang setuju Jangan, Soleh, jangan. angkat tangan lah. Saya. Soleh, Pak. Ya, jadi bagaimana? Apa boleh buat ya? Jangan dibuat-buat, Pak. Masrah. Udah, terima aja ya. Parah nih Mas Gimana? Agus. Jadi Mas Agus. ketua kelas SI untuk periode semester 1 ini, oke? Siapa, Iya Pak? kan sebentar Setuju. tadi saya ngajar yang reguler itu udah ada ketua kelasnya, makanya kok ini yang karyawan belum ada gitu. Ya. Pak Soleh katanya, Pak. Setuju, Sampai 5 Pak. Pak tahun. Soleh, Pak. Nanti kita bentuk lagi dah, Pak. Ini karena ada Bapak pada nunjuk ke saya semua, Pak. Ya udahlah, nanti kan ada grupnya. Iya. SI ada grupnya sendiri nggak? Enggak ya? Nggak ada, Pak. belum. Belum ada. Nggak ada Oh. ya. SI belum ada. Nanti diatur lah ya. SI belum Nanti ada diatur yang lah karyawan. Nanti diatur saja, jadi minggu depan udah ada ketua kelasnya, oke? Paling kontak Bapak berapa, Pak? Oh, kontak. Kontak Pak Ajis berapa? Nah, kasih nggak ya? Ya, Pak, Boleh kontaknya, Pak. lah. Boleh lah, Pak. Bentar, ketik dulu. Ya. Ya, itu udah ada ya di chat. Udah, Pak. Assalamualaikum. Silakan. Nanti mau bertanya boleh. Oke, terima kasih, Pak. Tadi sempat disconnect. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Nah, terus yang kedua, jadi kedengeran kan? Nggak putus, tapi saya sempat putus sebentar tuh. Masih on ya? On, Pak. Kalau nggak jelas, kasih tahu aja ya. Lalu saya juga ingin mahasiswa tuh paham faktor-faktor pendukung apa yang digunakan untuk keperluan apa gitu. Jadi kita bisa memilih yang tepat. Gitu. Oh, Fahrul Rohim udah ada gambarnya. Good. Ya, baik. Halo. Halo, Pak. Yang tadi gelap ya? Iya, Pak. Bukan mati lampu kan? Bukan, Pak. Ya, oke.
misalnya gini tadi, oke lanjut lagi. Misalnya untuk foto video editing, foto kan bisa aja kita pakai Photoshop atau banyak sih, CorelDRAW untuk desain-desain. Untuk video editing kita bisa pakai untuk yang kelas beratnya Adobe Premiere, Adobe After Effects. Lalu kalau untuk kelas ringannya mungkin Filmora, Cyberlink Power Director. Filmora itu populer buat anak YouTube sih sebenarnya. Ada yang YouTuber nggak di sini? Udah enggak, Pak. Udah enggak. Kenapa? Nggak di ACC ya AdSense-nya? Udah males, Pak. Nggak laku, Pak. Nggak laku. Padahal tetap berkarya. Saya juga sedang menanjak pelan-pelan ini. Bikin baru tapi males, Pak. Ya, lama lagi kalau bikin baru. YouTube-nya apa, Pak? Kita subscribe, Pak. Sebenarnya itu atas... Nantilah itu. Enggak, itu atas nama istri saya. Tapi saya yang edit, udah gitu aja. Tentang masak-masak, mungkin yang cewek-cewek ini nanti. Kirain nge-vlog, Pak. Kenapa? Kirain nge-vlog. Enggak ah. Nge-vlog ngapain? Udah waktu juga nggak punya banyak kok. Udah ngantor, mau ngapain lagi nge-vlog. Oke. Lalu saya juga ingin mahasiswa tuh paham pentingnya dukungan hardware yang memadai untuk jalanin software tertentu. Itu tadi. Kalau nanti kita juga saya akan screening ya untuk laptopnya ini, spesifikasinya seperti apa. Tapi itu besok di jam praktikum nanti saya akan catat seperti di jam reguler tadi. Nanti saya akan catat operating systemnya apa, prosesornya apa, RAM-nya berapa, gitu. Nanti biar, karena kalau dalam praktikum gini, takutnya ada laptop yang lambat. Nah, kalau lambat, takutnya jadi ketinggalan. Kalau ketinggalan jadinya ya susah lagi sih untuk ngikutinnya gitu. Meskipun nanti saya akan coba breakdown pelan-pelan. Nah, kalau ada masalah pun bisa dijadiin case, kita selesaikan sama-sama di sini supaya siapa tahu case ini terjadi juga di yang lain, jadi bisa di troubleshoot bareng-bareng. Lalu, kalau ngomong troubleshoot terkait sama poin 4, jadi saya ingin mahasiswa juga tahu pentingnya menjaga kinerja komputer. Pernah dong pastinya lagi, ini kan kerja semua nih, kayaknya ya kerja semua, pakai komputer dong ya pastinya. Nah, pernah ngalamin tiba-tiba lagi mau ngapain agak ngehang, atau lagi mau setting lambat sekali, atau mau buka file aja lamanya setengah mati, atau tiba-tiba lagi ngehang mati sendiri, blue screen. Pernah? Apa? Ya. Ini kayaknya yang sering jawab bakalan jadi ketua kelas nih. Ya, oke. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan, komputer itu juga seperti manusia ya sebenarnya. Manusia juga kalau nggak pernah diurus gitu, jarang mandi atau nggak pernah dibersihkan, lama-lama dia dekil dan sakit kan. Sakit nggak urus, lama-lama modar juga. Nah, begitupun dengan komputer. Komputer juga harus kita maintenance secara rutin. Nanti di situ ada tweaking. Nah, tweaking itu modifikasi ringan di Windows, nanti saya akan jelaskan juga. Modifikasinya misalnya begini. Contohnya aja ya. Pernah ketika kita mau shutdown komputer, itu ada program yang nyangkut yang bikin programnya itu memperlambat shutdown-nya. Jadi shutdown-nya lama sekali. Pernah dong? Nah, di registry editor, kita bisa modifikasi timing lama untuk menutupnya itu. Jadi, bisa menutup lebih cepat dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita pelajari juga, tweaking-tweakingnya. Oke. Dan juga di poin terakhir, saya harap bisa memahami
berbagai sistem operasi mobile yang ada saat ini. Nggak dalam-dalam banget, tapi sekedar tahu saja. Mungkin nanti akan saya selipkan juga soal deep web, mungkin kalau misalnya ada yang tertarik. Yang ngangguk tuh udah tahu biasanya. Oke. Ini untuk capaian pembelajaran. Mungkin sampai di posisi ini ada yang ingin bertanya dulu, silahkan. Jadi biar kita ke depannya tuh bisa kita luruskan bareng-bareng. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Ingat ya, di aplikasi komputer ini mungkin ada yang bayangannya, oh kita mungkin cuma mau ini nih, mungkin cuma mau mengoperasikan Office aja nih. Oh enggak, kalau Office udah jelas dong, anak sekolah pun udah tahu ya. Dari zaman sekolah pasti udah pakai dong yang namanya Office. Udah khatam lah pakai Word, Excel, PowerPoint itu udah biasa pasti, ya kan? Jadi kita nggak akan yang lagi pula banyak kan tutorial-tutorial, trik-triknya di Google. Jadi saya rasa itu nggak perlu banyak kita sendiri juga nanti. Ada, tapi nggak akan banyak. Ya, sampai saat ini coba ada yang mau bertanya, silakan. Pak, sedikit bertanya, Pak. Silahkan. Proses penilaian praktikumnya seperti apa, Pak? Dengan kondisi seperti ini? Kondisi seperti ini, jadi gimana ya? Saya pun kan nggak bisa memaksakannya bagaimana ya. Saya pun kan nggak bisa melihat secara langsung, karena biasanya di praktikum yang berjalan normal itu saya lihat satu persatu komputernya. Cuma setidaknya kalau seperti ini, saya sistemnya seperti tutorial aja jadinya, tutorial, kita operasikan bareng-bareng, kita coba bareng-bareng, berhasil atau tidak, gitu. Nanti dari situlah saya beri penilaiannya juga. Penilaian untuk praktikum juga nggak yang gimana-gimana banget, Pak. Mudah-mudah aja. Siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, habis gimana ya, masa-masa gini kan juga susah. Iya. Nggak bisa ketemu langsung. Iya, Pak. Ya. Oke, ada lagi. Mas Agus aja nih yang nanya nih dari tadi nih. Di kelas sebelumnya cewek-cewek pada nanya loh padahal. Ada pertanyaan nggak? Atau coba tebak-tebak umur saya lah. Umur berapa saya kira-kira? 27, Pak. 27? Ya. Salah. Berapa? Sweet 17, Pak. Kemudahan dong. Mana ada S2 17 tahun? 27 salah, 25 berarti, Pak. Salah. Tahun 88 saya lahirnya. Hitung sendiri lah. Udah 30 ya, Pak ya? Sudah. Ya, oke. Intermezzo sedikit lah. Berarti sampai sini oke ya? Kita lanjut sedikit. Ini sebagai pengantarnya saja sih sebenarnya. Karena kita akan mempelajari aplikasi. Kita coba lihat pengertian software dulu. Nah, software ini kan perangkat lunak ya. Beda sama hardware. Kalau hardware itu kan memang perangkat keras, bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita sentuh, karena memang itu merupakan komponen yang nyata gitu. Nah, sedangkan kalau software kan nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita sentuh secara fisik, tapi bisanya kita operasikan menggunakan hardware itu. Oke, sampai sini paham ya pengertian software? Ini pengertian software secara umum. Jadi sebenarnya ketika kita mengetikkan satu huruf di keyboard sampai akhirnya dia muncul di layar, di display, itu prosesnya
panjang. Cuma karena kecepatan proses yang cepat, ya, jadi kita melihatnya sebagai sesuatu yang mudah. Karena hitungan hanya sekian milidetik kan. Nah, ketika kita ngetik, sudah ada muncul di display. Sebenarnya dari keyboard dia akan diarahkan ke prosesor akan diproses lagi, disimpan dulu di RAM sementara, masuk ke modul grafisnya VGA atau integrated graphics, baru ditampilkan ke monitor. Prosesnya panjang sebenarnya, hanya untuk hal yang simpel seperti itu. Tapi di situ fungsi sebuah software untuk menjalankan apa yang kita inputkan, kita inginkan. Nah, ini spesifik untuk software komputer. Nah, software komputer itu sekumpulan data elektronik. You know kan, data elektronik itu seperti apa bentuknya? Kode biner 01010110. Pernah lihat pastinya? Nanti akan belajar itu di Jarcom, jaringan komputer. Nah, kode-kode elektronik tadi itu disimpan dan diatur sama komputer. Nah, jadi kodenya itu bisa berupa program atau instruction set, satu set instruksi yang akan menjalankan satu perintah. Jadi kita membuka sesuatu, ya dijalankan oleh software itu. Jadi apapun yang ingin kita operasikan di komputer melalui perantara hardware dan software. Seperti itu. Sampai di sini pengertian software dan software komputer aman ya? Sudah paham ya? Ini so simple sih sebenarnya. Nanti baru ke belakangnya kita yang asik-asik lah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada? Nggak ada, karena untuk hari ini memang materinya sampai situ dulu. Kita akan introduction dulu, terus overview materi kuliahnya. Jadi kita belum masuk ke materi yang utamanya. Gitu sih sebenarnya. Coba silahkan kalau memang ada pertanyaan, bisa dilemparkan ke saya. BTW besok jam 5 ya. Satu sesi aja jadi cuma 40 menit. Oke. Di situ pun kita nggak akan praktek langsung. Saya sekedar mau screening dulu. Tadi ya saya sudah sampaikan. Pengen tahu dulu spek komputernya seperti apa. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri, karena berhubung, ya oke lah, lebih cepat 10 menit, nggak masalah. Bisa kalian gunakan untuk sholat dan istirahat untuk next mata kuliah berikutnya ya. Monggo, kalau ada pertanyaan. Boten, Pak. Ah? Boten enten. Boten tuh apa ya? Saya bukan orang Jawa nih. Tidak, Pak. Enggak, iya. Nggih, Mas. Mas Mardiono, Pak. Ya. Orang jauh nih. Oke. Berarti memang sampai saat ini, sebentar. Laila Maharani nggak ada ya. Muhammad Dafar Ramadan juga nggak ada. Lalu siapa lagi? Ram Ahmad Nuari juga nggak ada. Berarti 3 orang nggak ada ya di sesi ini. Ini juga kayaknya udah pada kelempar nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13. Oh enggak, yang tadi. Bagaimana sampai saat ini? Ada yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada, nanti akan saya akhiri untuk hari ini. Senyum-senyum aja ini Nadia Fitriani ini. Adinda nih posisinya miring nih, kayak foto mau lagi selfie gitu loh. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Sambil makan malah Fahrul Rohim dong. Oke. Ya baik. Kalau gitu kita akhiri aja. Mungkin pertemuannya segini dulu. Besok kita lanjutkan lagi untuk praktikumnya. Screening aja sebenarnya. Introduction overview sudah. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Bisa ngebantu orang juga nantinya. Ya. Amin. Jadi biar pada paham gitu untuk troubleshooting komputer, penggunaan komputer sehari-hari itu seperti apa. Baik. Oke, begitu saja ya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Ya ketua kelas belum dibikin ya. Bikin ketua kelas. Pak Soleh. Sampean Pak Soleh. Pak Soleh aja Om. Udah bisa sih. Pak Soleh mayoritas. Voting ya. Voting. Kalau voting gua keluar ya. Masa gitu loh. Ibadah Pak Soleh ibadah. Om Soleh aja ketua kelas Om. Ibadah Pak Soleh. Gue kayak om ya. Apa Soleh? Opung Soleh. Wah parahan lagi itu mah. Yang lain aja yang masih pada muda yuk. Ya Mbak Salsa berarti tuh atau Mbak Andina. Jangan Pak. Enggak. Kan Pak Soleh udah lama nggak pernah jadi ketua kelas. Tuh. Gue suka bilang di sini gue jadi ketua pengajian yo. Ya berarti pas berarti. Yang lain aja yang lebih seger dah, lebih cerah. Ya bolehlah lebih seger lah. Ya, biar nanti maju ketemu dosennya bisa ngerayu dosennya gitu. Ya udah Pak Agus. Jangan ketuaan ya. Udahlah. Mas Adrian ya. Enggak, udah tua Mas. Ya sama aja itu mah. Nah nih Bahrur nih, diam aja nih, Bahrur. Jangan saya. Masih ada. Yang cewek-cewek coba dah, yang cewek-cewek yang lain kan ketua kelasnya cowok. Ya kalau kita cewek nggak apa-apa. Ada mati. Nadia atau Dinda tuh, boleh tuh. Di sini ada siapa? Atau Lisa. Nadia, Lisa, Salsa. Mbak Dinda nih boleh. Enggak. Mbak Dinda iya. Enggak. Pak Ridwan aja, Ridwan itu. Ridwan kemana ya? Itu Ridwan kan dulu pernah cerita katanya pengen jadi presiden, coba tuh. Wah, itu mantap itu. Mas Ridwan. Iya yuk, Wahyu. Nah, benar tuh. Ridwan atau Wahyu panggilannya nih. Lu yuk. Dah. Berarti Mas Ridwan ya? Dah, putus ya. Putus Mas Ridwan ya. Pak Soleh. Makasih Mas Ridwan. Makasih atas kesediaannya menjadi ketua kelas. Langsung tolong dibantu WA ke dosennya Mas Ridwan. Bilang Mas Ridwan ketua kelasnya. Ya. Voting dulu atuh, Pak Soleh. Voting. Pak Soleh. Mas Ridwan. Pak Soleh. Pak Soleh. Om Soleh. Mas Ridwan. Pak Soleh. Om Soleh aja Om. Ya udah, berarti Pak Soleh aja ya. Udah Iya, selamat ya. setuju. Oke. Makasih Pak Soleh atas kepersediaan. Enggak bisa, nanti dipilih lagi. Gue salah dulu. Jangan voting lagi Pak. Nanti kita gimana ini urusan ini? Pak Soleh ya. Ada itu, yang lain aja. Tolonglah Pak. Waktunya gua takutnya kalau enggak ini saya ngurusin orang di sini banyak, kalau lagi ngurusin. Enggak apa-apa lah. Pahalanya lebih banyak berarti kan? Ya, yang lain aja kasih kesempatan berbagi pahala.
Mas Ridwan, Mbak Lisa, Mbak Nadia, Mas siapa lagi tadi itu? Sama Pak Soleh. Jangan gue lagi. Mbak Salsa. Mbak Salsa, Mbak Dinda. Nih, by the way, kopdarnya kapan kita nih? Yang deket-deket makanya aja. itu, ayo kita biar lebih Nah, enak makanya lagi. Pak Soleh jadi ketua kelas dulu. Gue lagi. Baru kopdar. Udah setuju. Bagus. Mayoritas Pak Soleh nih. Nah, Yang deket-deket stasiun dong. Kalau kopdar jauh nih. Buset. Yang deket stasiun dong. Lo kalau dekat stasiun kan kalau Pak Soleh, Pak kopinya Soleh. pada tumpah. Yang deket stasiun dong. Bekasi jauh, beda dunia Bekasi mah. Bekasi adem kayak di Bogor loh. Bekasi Gusu loh. Habis tahun yang lalu adem. Ini ketua kelasnya berarti Mas tadi siapa Wahyu ya? Pak Soleh. Soalnya Mas Wahyu. Udah biar bisa kopdar, Pak. Kapan gitu. Ayo Pak Soleh. Minimal biar SI bisa lulus semua kan. Amin. Tugasnya bisa bantu-bantu gitu. Sampai Mas Soleh lupa open mic. Oh iya lupa dia. Tuh kan. Mic lu mana Pak Soleh? Mic Sendiri nggak didengerin. Kalau Pak Soleh mau ketua kelas kita doakan biar jodohnya enteng, ya enggak? Amin. Amin ya Mas Ridwan ya. Jangan gua yang lain aja lah. Yang lain. Gak takutnya nggak bisa ini, kadang kan gua nggak bisa stay juga. Yang masih pada banyak waktunya coba. Nah, tuh boleh tuh yang banyak waktunya. Salsa. Nah, Salsa, Lisa, pokoknya yang Sasa aja dah, udah. Yang Salsa ya Salsa. Nah, kayaknya Salsa biasa seksi sibuk tuh, boleh tuh Pak, Salsa tuh. Yo, Salsa mau? Ya siap. Aduh, Oke, jangan siap cewek setuju. Cewek aja, cewek lebih. Kan yang lain kan cowok. Komunikasinya lebih enak. Iya, Komunikasinya lebih enak. Dia perempuan aja tuh. Mas Wahyu, Mas Ridwan. Oke. Voting ya, ini voting terakhir. Salsa ya. Mas Ridwan. Setuju semua ya? Setuju. Ayo. Ya. Udah keluar dulu lah. Setuju. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Terima kasih. Assalamualaikum. Kak Salsa. Assalamualaikum. Ketua kelas ya. Parah banget dah.